Baik, kita kembali di Talk Sema Bicara, Makassar Bicara masih bersama saya Suparlah Haji dan narasumber saya ada Bapak Haji Ismail selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar dan tema kita kali ini masih evaluasi kinerja Perusda Kota Makassar dan tadi sudah berbicara tentang PD Terminal, Perusda PD Terminal, kemudian perparkiran, PDAM dan juga RPH. Sekarang kita akan masuk di BPR dan juga uh, pasar seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari PD Pasar sendiri bagaimana melihat tata kelola pasar yang ada di Makassar saat ini Pak Ketua? Kalau saya nilai PD Pasar ini yang saya katakan waktu pertama saya masuk, ini kota Makassar, dibilang kota dunia. Kenapa pasar ramai di luar, tidak ada orang di dalam? Dan sama-sama kita saksikan hampir semua pasar begitu. Ayo kita terus sidak. 1 minggu setelah pelantikan, saya perintahkan Komisi B kita turun bersama. 13 anggota DPR di Komisi B, kita turun sama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kuncinya itu tadi, pasar sudah dijadikan hunian di dalam pasar, semraut, kotor, kebersihan sudah tidak ada di dalamnya. Gimana kalau mau mencari uang, kebersihan aja tidak bisa dijaga. Nah, setelah kita kita waktu tahun lalu, aduh, sangat sangat semraut lah ini pasar. Makanya kita turun. Saya kan aktif juga turun sidak ini pasar, terutama PD Pasar Sentral yang lagi semrautnya itu. Apakah semuanya pasar yang ada di Makassar itu Pak seperti itu Pak? Hampir semua ramai di luar, tidak ada orang di dalam, macet lagi mau kendaraan di luar, di depan pasar, di belakang pasar macet. Coba kita lihat pasar Panampu itu, pasar Sentral juga begitu, pasar Butung lebih-lebih. Jadi coba kita duduk bersama. Kalau misalnya ke depan Pak Wali sudah selesai masa orientasinya ini, saya kan meminta waktunya untuk odes dengan Komisi B supaya di bawah mitra naungan Komisi B ini kami keluarkan semua apa yang menjadi temuan-temuan kami di lapangan selama kami menjabat di Komisi B. Oke, apalagi pasar ini menjadi salah satu pendapatan asli daerah ya seperti itu. Betul. Apakah sampai saat ini masih tinggi atau bagaimana Pak? Aduh, kalau saya tahun lalu Hmm. memerintahkan ke direksi PD Pasar untuk dilakukan dulu pembenahan. Ini ada tidak manusiawi di dalam. Hmm. Kita sama-sama saksikan. Coba panggil anak-anak pasar di sana yang kerja di pasar itu. Berapa dia punya honor di pasar? Berapa dia punya honor? 650.000 satu bulan. Hidup enggak kita di Kota Makassar? 650.000 satu bulan. Ada istri, ada anak mau sekolah, kontra rumah atau bayar cicilan rumah, hidup enggak kita? Makanya waktu saya panggil, saya ada data orang yang honorer yang ada di PD Pasar, staf-staf yang ada di PD Pasar, kita jumlahkan. Saya ada data 600 lebih di PD Pasar. Saya mohon evaluasi. Saya tunggu jawabannya per Januari kemarin. Alhamdulillah sudah ada di triwulan pertama ini kemarin. Saya minta, ternyata sudah tinggal 500 lebih. Jadi banyak masalah di PD Pasar ini. Ada kata pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Terlalu banyak pasaknya daripada tiangnya. Jadi kalau kita mau lihat PD Pasar, karena banyaknya mungkin honorer yang ada di dalam, ya itu tadi, pekerjaan tidak maksimal. Bayangkan, waktu saya pertama masuk, saya dapat data itu 600 lebih karyawan yang ada di PD Pasar. Setelah saya perintahkan, udah ada evaluasi PD Pasar, direksinya saya perintahkan evaluasi. Saya tidak mau dengar cerita lagi di luar ada orang di PD Pasar cuma terima gaji tok saja. Kalau tidak masuk kantor, selesaikan. Tidak ada itu. Oke. Nah, sekarang sudah saya minta datanya kemarin,
sudah 500 lebih, 550-an. Udah berapa dipangkas gitu Udah ya, Pak? 100-an mungkin 100-an. terpangkas di situ. Jadi saya bilang kemarin, kalau mau sehat ini PD Pasar, paling kita di angka 300 lebih. Coba kita evaluasi laskar-laskar ini, apa namanya, honorer-honorer ini yang masuk. Kita evaluasi di mana dia bekerja. Kalau dia tidak masuk kantor, evaluasi, selesaikan. Tidak ada urusan tentang itu. Kalau tidak bermanfaat bagi PD Kota Makassar, terutama karena ini perusahaan daerah, selesaikan aja ya ke filosofi kita di perusahaan. Kalau tidak memungkinkan, tidak menguntungkan dan mempekerjakan orang banyak, kenapa tidak? Selesaikan aja. Oke. Kalau dari PD Pasar sendiri, kira-kira kendala yang perlu dibenahi lagi Pak untuk bisa menertibkan pasar ini atau bisa meningkatkan lagi tingkat PAD di Kota Makassar seperti apa sih Pak? Kalau saya lebih kepada sumber daya manusianya dulu kita perbaiki. Betul-betul kita genjot sumber daya manusia yang ada di dalam PD Pasar. Betul-betul badan pengawasnya ini bekerja maksimal dan direksinya ini bekerja maksimal. Sambil turun ke bawah ini bekerja secara kolektif dan kolegial. Artinya kerjasama dengan baik, bagaimana meningkatkan PAD Kota Makassar melalui sumber-sumber dari pasar. Terutama tidak ada lagi cashless, tidak ada lagi uang tunai di situ, yang ada non tunai. Digital itu. Ya, jadi kembali lagi kita ke digitalisasi. Karena kenapa? Kalau pengalaman kita di pasar sudah ditagi hari ini datang kurang pembeli, tidak adanya, apalagi sekarang dalam keadaan begini ekonomi, pasti juga paling menyetornya sekian. Karena kita kan terjadi kebocoran, sama-sama kita saksikan kebocoran yang ada kan terkait dengan pasar yang ada di PD Pasar. Terkait dengan penggunaan uang non tunai ini Pak. Ini kan kalau pedagang pasar itu kan masih banyak yang masih menggunakan tunai. Gitu Pak. Kira-kira seperti apa nanti solusinya Pak? Ketika pasar ini dijadikan sebagai pembayarannya itu cash non tunai seperti itu Pak. Gimana itu? Apakah ini bisa Pak? Saya kira bisa. Ini tinggal kita audiensi dengan Pak Wali. Kita mengutarakan Pak Wali sudah genting ini Bapak, harus dibikinkan barcode kerjasama dengan salah satu bank, laksanakan. Tidak boleh ada lagi tunai yang ada di pasar di Kota Makassar. Contoh kita ambil sampel dulu di pasar sentral atau pasar Butung. Karena pasar sentral ini menjadi barometer kita di Indonesia Timur. Gerbang Indonesia Timur itu kalau kita mau lihat ekonomi berputar dengan baik, kita ke pasar sentral. Kalau pasar sentral mengeluh pedagangnya seperti apa, semua ekonomi tidak baik-baik saja. Apalagi setelah kami turun sidak, dari awal saya turun sidak, bahwasanya saya akan benahi sentral ini. Dari awal kan kita sama-sama tahu, sama-sama saksikan bahwasanya pasar ini lagi bermasalah, lagi banyak pedagang di bawah. Makanya setelah saya dilantik kemarin, harapan saya PD Pasar Sentral yang sekarang sudah dibawa namanya GMTD apa lagi namanya MTIR sudah di pihak ketiga kan. Ayo kita duduk bersama-sama bagaimana supaya pedagang ini masuk, ya harus nego lah tentang hal ini. Apalagi kita dipimpin seorang wali kota baru yang tidak mau melihat pasar ini ramai di luar, tidak ada orang di dalam. Seperti sama-sama kita saksikan bersama, kita coba-coba ke pasar sentral. Saya sudah berapa kali sidak ke pasar sentral. Dan ujung-ujungnya juga saya banyak temuan. Banyak los di atas tidak ada terpakai. Kenapa? Karena ini tadi semua kembali lagi kepada direksinya. Masa ini pasar sentral belum penuh, banyak kios-kios yang kosong, dibangunkan lagi peta-peta di bawah. Yang misalnya 600 yang terbakar dibikin 1.900, 300-nya itu kemana? Itu sudah lama Pak, sudah lama dan tidak ada ketegasan dari pemerintah ataupun dari baru aja sebelum kami terpilih ini. Setelah saya terpilih, saya langsung sidak pasar sidak. Dulu waktu saya datang belum ada tempat ini. Katanya direktur lama Pak yang seperti ini, maunya direktur lama. Waduh, ini kemarin sudah tidak semeraut, kembali lagi sekarang
udah semrautnya Udah kayak sempat lagi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dibenahi lagi Pak ya. seperti insya Allah itu, Pak. saya insya Allah Iya. setelah pulang kenjangan komisi, saya minta waktu dengan Pak Wali, Iya. udah dengan komisi B, kami Oke. keluarkan semua unek-unek setelah triwulan pertama ini. Oke, baik Pak. Ini masih ada satu lagi nih Pak Perusda yang harus dibahas lagi. Ini BPR ya, Bank Perkredit Perkreditan Rakyat. Rakyat. Ini masih ada ini Pak sampai hari ini. Baik itu Perusda yang satu ini Hmm. masih ada. Oke. Saya intens berkomunikasi kemarin. Kenapa? Tinggal satu direksinya. Itu pun juga cuma karena mungkin direksi ini berpengalaman dan saya tahu sekali beliau ini kan ketua BPR yang ada di Sulawesi Selatan yang pimpin ini BPR ini. Cuma penyertaan modal untuk disuntikan modal ke itu masih minim. Saya sudah berbicara sama dia. Kemudian sebelum kita masuk kan ada masalah besar di BPR ini. Kantornya dikalahkan oleh pihak lain. Ada yang ada di Pasar Terong itu. Iya. Dia tidak berkantor lagi di situ. Nah, di situ ya, Pak. Dia berkantor sekarang berkantor di Dayak. Saya pernah berkunjung ke sana dan sidak juga saya lakukan. Dan yang lebih penting mereka ini berbenah dan saya kira direktur BPR ini layak lah untuk diberi bantuan penyertaan modalnya di situ, ditambahkan modal dari pemerintah kota. Kalau perlu ya ambillah dari pihak luar untuk memberikan investasi ke BPR ini. Oke, baik Pak Ketua, ini kita sudah berbincang banyak tentang 6 Perusda ini Pak. Ini mungkin yang terakhir mungkin apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah baik dari anggota legislatif sendiri dalam hal ini Komisi B untuk bisa menangani ataupun mengelola ke-6 Perusda ini, dan bagaimana apakah perlu ada penutupan dari salah satu dari 6 Perusda itu atau bagaimana nih Pak? Kalau saya harus dulu dengan Pak Wali Iya. supaya kita sama-sama berbenah. Saya memberikan masukan-masukan seperti ini, mungkin masukannya kan lain-lain ini. Iya. Kecuali kan kita lihat bersama ada PDAM. PDAM sekarang kan lagi baik-baik saja. Coba kita lihat kita turunan dari tahun ke tahun. Tahun beberapa tahun yang lalu kan PDAM ini bermasalah. Sekarang kan kita lihat setorannya ke pemerintah kota kan 11 miliar tahun ini. Sama-sama kita saksikan dan itu juga sudah transparansi. Kemudian PD Parkir yang tadinya cuma menyetornya 400 juta, 2,2 miliar lebih dia setor. Cuma hutang-hutang yang dulunya itu masih ada gitu. Hutang pajaknya ke pemerintah kota itu masih ada. Oke, berarti catatan untuk direksi ada ya Pak? Ada. Jadi masing-masing direksi ini punya catatan di Komisi B. Oke. Ada catatan tersendirinya. Jadi kalau kita audiensi dulu, baru kita Pak Wali kalau mau rombak benar-benar ini Perusda, kita duduk bersama-sama untuk memberikan masukan dari Komisi B. Oke, baik Pak Ketua, ini sudah hampir 60 menit kita perbincangan kita di Talkshow Bicara ini. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dari 6 Perusda ini bisa menjadi salah satu perbincangan yang menarik dan bisa bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Dan tata kelola Perusda ini bisa diperbaiki lebih baik lagi seperti itu Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir di studio Fajar TV, dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada di mekanan perbincangan kami, mudah-mudahan perbincangan kami bisa bermanfaat untuk Anda semua.